Well, hola people, konnichiwa. Balikin bersama Salvian di channelnya Kudetek, bre. Kalau udah pakai begini, udah pasti kita mau ngapain ya kan? Mau berbisnis. Aku yakin bre, karena beberapa kalangan Ultrabook tuh nggak melulu soal performa gitu loh. Malahan hal-hal yang non teknis yang jadi pertimbangan utama buat calon buyer Ultrabook yang didominasi para bisnismen ya kan. Hal pertama tentu soal desain bre. Sebab ya Ultrabook ini mungkin bakal lebih sering berada di cafe atau di restoran ya kan, ketimbang di ruang kerja gitu loh. Maka harus punya tampilan yang sedap dipandang dan tentunya tidak norak gitu ya kan. Desain dari ZenBook S13 ini sepertinya cocok ya kan bre. Tampil minimalis dengan warna powder blue yang sisi punggungnya terdapat aksen garis-garis abstrak bre, yang berhasil ngasih kesan elegan ya kan. Ada pilihan warna lain yaitu basalt grey yang terinspirasi oleh formasi batuan alam. Itu sih yang ditulis Asus ya kan di websitenya. Lalu cek aja sendiri kalau nggak percaya gitu loh. Kita mah kalau lihat batu alam bawahnya ya nambang gitu ya kan. Lah Asus malah jadiin inspirasi desain laptop, beda kelas emang ya bre. Kalau buat layarnya ya tentu ya kan udah pakai panel OLED gitu loh, biar pas klien preview project kita ya gak kelihatan burik. Ini adalah panel Asus Lumina OLED berukuran 13,3 inci dengan resolusi 3K 2880x1800p. Secara coverage gamut jelas perfect di 100% sRGB dan 99% P3 bre. Terus brightness-nya bisa redup banget karena pakai panel OLED ya kan. Kalau maksimum brightness-nya udah cukup memadai lah ya buat dibawa ke cafe ataupun resto semi outdoor gitu kan. Tapi yang terpenting akurasi warnanya bre. Panel ini udah super akurat di bawah 1 delta E. Lanjut ke hal yang kedua yang perlu dipertimbangkan calon pembeli, tentu aja soal portabilitasnya. ZenBook S13 ini merupakan salah satu laptop tertipis di dunia bre. Kalian bisa lihat nih ya. Ketebalannya cuma 1 cm doang, tepatnya 1,18 cm. Bahkan ketebalan layarnya tuh cuma 3,5 mm. Asli cuy, ini laptop paling tipis yang pernah kita review saat ini ya, saat video ini tayang bre. Terus kalau kalian nyangka portnya bakal dikorbanin, bakal dikat, ternyata tetap punya HDMI full size di bagian kiri ini. Gokil ya. Dan port lain tuh ada 2 buah port Thunderbolt, 1 buah USB 3.2 Gen 2 Type A, dan port jack audio. Jadi ya udah cukup lah ya untuk port-portnya ini, kecuali port LAN sih ya kan. Bobotnya nggak kalah mencengangkan, cuma 1 kg doang bre. Saking entengnya nih laptop, adapter laptop gaming minder coy disandingin sama ZenBook S13 ini. Walaupun gitu ya, Asus tetap mikirin durabilitasnya. Ultrabook ini bre lolos 20 pengujian ketat dan berhasil dapetin sertifikasi MIL STD 810H berkat penggunaan material magnesium alloy yang walaupun seringan plastik sih, tapi tetap punya durabilitas level metal gitu. Jadi nggak perlu khawatir lagi. Laptopnya Asus kebanyakan sih udah pakai standarisasi militer ya. Karena laptop ini tipis, bikin keyboardnya tuh jadi cetek bre, tapi feel typingnya masih enak kok ya. Click force-nya tuh lumayan berat dan lumayan tactile. Jadi memang keyboard itu wajib diperhatiin sih ya, karena memang Ultrabook ini kan sering dipakai buat ngetik gitu kan. Dan keyboard ini tetap punya backlit kok, biar nggak typo pas ngetik di kondisi gelap bre. Terus area touchpadnya juga luas banget bre buat kelasan Ultrabook 13 inci. Ini pakai material kaca, bikin feeling touchnya tuh smooth banget bre. Dan lanjut ke hal yang ketiga yang perlu dipertimbangkan calon pembeli Ultrabook, apalagi kalau bukan soal performa. Di ZenBook S13 ini udah pakai prosesor terbaru yaitu Intel Core Ultra 7 prosesor 155U yang bersertifikasi Intel Evo. Wang kenapa cuma dapet yang seri U ya kan? Ya karena memang form factor Ultrabook ini sangat compact bre, makanya dikasih prosesor U series yang terkenal hemat daya. Prosesor ini punya 12 core, 14 thread yang konfigurasi core-nya terbagi jadi 2 performance core dan 10 efficiency core. E-core-nya juga masih terbagi jadi 2 ya kan, yaitu 2 low power e-core dan 8 regular e-core gitu ya kan. Kalau gitu prosesor ini tetap bisa kenceng ya kan. Clock speed-nya diklaim bisa nyentuh 4,8 GHz dengan power limit 57 Watt. Sebagai gambaran, performa prosesor ini 14% lebih kenceng ketimbang Core Ultra 5 125H yang ada di unit ZenBook 14 OLED bre. Tapi tetap kalah kencang jika dibandingkan dengan Core i7 13700H yang ada di unit Prestige 14 Evo. Soal per AI-an duniawi, prosesor ini tentu udah punya NPU berupa Intel AI Boost up to 1,4 GHz buat jalanin beberapa tugas AI yang spesifik seperti Copilot dan Windows Studio Effect yang udah built-in di webcamnya ini bre. Spesifikasi webcamnya tentu udah full HD dan juga dilengkapi dengan infrared blaster buat urusan
urusan login biometrik via Windows Hello. Jadi untuk urusan security dan privacy ini terjamin. Dan ini dia untuk kualitas sampel dari webcam dan mikrofonnya, bre. Dan ini dia, bre, untuk kualitas perekaman menggunakan webcam dari ZenBook S13 OLED. Ini resolusinya di Full HD 30 fps dan sudah support Windows Studio Effect. Di sini ada automatic framing bisa diaktifkan, portrait light belum bisa, ya kan? Contact yang menurut aku kadang kagak aktif gitu kan, dan ada background effect ya, ada standar blur dan ada portrait blur, bre. Dan harusnya sih bisa ngikutin framing kita ya tuh. Mikrofonnya ini ada 2 titik dan menurutku kualitas mikrofonnya udah oke ya. Noise-nya bisa diredam dan vokalnya tuh bulet ya. Jadi masih bisa nih dipakai buat telepon-telepon atau meeting gitu kan. Webcamnya sih no complain sih, kecuali cuma Full HD-nya doang itu. Dan balik lagi kita ngebahas soal spesifikasinya ya. Sayangnya buat iGPU-nya di sini bukan pakai Intel Arc Graphics, melainkan pakai Intel Graphics biasa aja. Mungkin ini versi terbarunya Intel Iris Graphics ya, bre ya. Soalnya kalau dilihat dari benchmark sintetisnya, performanya tuh kalah dari Intel Arc Graphics tapi masih bisa melawan Intel Iris Xe, bre. Dan kalau buat urusan memori atau RAM-nya udah lapang banget ya, 32 GB LPDDR5X yang frekuensinya super kencang di 7467 MHz ya. Terus untuk urusan storage-nya di sini udah berkapasitas 1 TB yang transfer speed-nya terbilang mid-range nih. Dan untuk urusan cooling system di sini, laptop setipis ini tuh ternyata tetap proper, bre. Terdiri dari 2 buah heat pipe dan 2 buah fan yang pembuangan panasnya diarahkan ke sisi belakang engsel. Suhu permukaannya kita rekam pas lagi tes war simulation di PC Mark 10, hasilnya di area touchpad ini, bre. Dan di area wrist sangat adem di 32 derajat Celcius. Sedangkan buat area bagian keyboard, area kanan kirinya masih tetap adem di kisaran 34 derajat Celcius. Tapi buat area tengahnya ini udah menghangat dengan hotspot di 41 derajat Celcius. Tapi ini tetap angka yang adem ya kan, mengingat form factor laptop ini yang super tipis di 1 cm doang. Dan kita lanjut ke bagian baterainya. Kapasitasnya 63 Wh yang punya klaim battery life up to 16 jam. Tapi berdasarkan pengujian kita dapat screen on time sekitar 9 jam aja. Sedangkan charging time-nya butuh waktu 1,5 jam. Lumayan kenceng nih ya kalau kita lihat power adapter 65 watt yang seimut ini. Nggak sampai 200 gram lagi. Tapi kalau kita lihat ya, sebelumnya kita pernah review VivoBook S14. Itu baterainya 12 jam. Pakai Ryzen ini Intel. Kita lanjut soal konektivitasnya. Tentu aja udah pakai WiFi generasi yang masih fresh yaitu WiFi 6E dan Bluetoothnya versi 5.3. Lagian cafe mana sih ya yang nyediain kabelan atau router gitu? Kalau ada info di kolom komentar, kita bawa PC dah. Goblok. Dan kita lanjut soal speakernya. Di sini berupa speaker stereo hasil tuningan Harman Kardon yang merupakan salah satu audio tuner terbaik. Hasilnya punya sound quality sebagai berikut. Terus buat utilitasnya ada aplikasi My Asus yang bisa kalian akses pakai shortcut F12. Jujur buat UI-nya belum secakep laptopnya ya kan, bre. Tapi nggak apa-apa, yang penting UX-nya masih user friendly dan informatif. Dan soal performa, kita cobain jalanin PC Mark dan hasilnya dapat overall score di 5502 poin. Sedangkan di pengujian real life-nya kita tes buat editing video di Premiere Pro. Render time video 4K berdurasi 1 menit butuh waktu 1 menit 6 detik. Sedangkan render time video Full HD cuma butuh waktu 15 detik aja. Jadi saran dariku ya, ini laptop dipakai buat ngedit short video aja atau mau TikTok Reels ataupun YouTube Shorts itu bisa, bre. Kalau buat sekedar gaming tipis-tipis masih bisa ya kan. Kita coba tes main Dota 2 di resolusi native-nya dengan preset rata kiri dan screen runner di 75%, ternyata masih dapat 82 fps rata-rata, bre. Kalau main Valorant jelas tembus 121 fps, bahkan kalau main di resolusi 1200p bakal dapetin di 176 fps. Gokil. Dan buat kalian para waifu ya kan, masih bisa loh ya main Genshin Impact di preset low dengan render scale di 1.1. Rata-rata FPS-nya tuh masih bisa dapat di 55 FPS, bre. Dan kira-kira itu dia ulasan atau review dari kami mengenai ultrabook dari Asus ini, yaitu Asus ZenBook S13 OLED. Kesimpulannya, Asus ZenBook S13 OLED ini dengan kode UX534MA dibanderol kisaran 25 juta dan dapat masa garansi selama 2 tahun. Buat kaum mending kayak ente-ente pada silakan bermusyawarah di kolom komentar ya. Intinya sih kenapa harganya bisa segini? Ya sama-sama tahu lah ya kan, di dunia teknologi ada istilah semakin kompak fabrikasi atau form factornya, maka akan semakin mahal. Tapi kalau dariku pribadi ya, setelah melihat VivoBook S14 yang kemarin kita review, 15 juta mending ambil yang kemarin deh daripada ambil ZenBook ini ya kan.
Kita tutup dengan plus minusnya. Plusnya dulu, udah jelas ya, dari segi dimensi dan bobot 1 cm dan 1 kg hampir gak ada lawan bre. Terus panel OLED dari Asus ataupun ROG gak pernah gagal cakepnya. Cakep terus gitu kan panel OLED-nya. Kalau poin minusnya mungkin bakal aku mention webcamnya yang masih Full HD. Performa GPU-nya yaitu Intel Graphics ternyata nggak sekencang Intel Arc. Ya udah jelas Intel Arc kan paling tinggi tuh. Itulah pendapat kami mengenai Asus ZenBook S13 OLED. Yang menurut kalian coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Like video ini kalau kalian suka, dislike kalau kalian jelek banget, dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe yang warna merah kalau misalkan kalian belum subscribe channel ini. Saya Alvin selaku host di channel mengucapkan terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.